kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Palembang di musim semi, air mengalir di sela batu. Terimalah salam hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemak baik kalau pagi-pagi dengarlah semangat kalau insyaallah ya. Semangat ini sampai nanti kita sampai bahkan tidur nanti. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Masjid Izzatul Islam beserta para pengurus, yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu berucap alhamdulillah. Setelah mengucap alhamdulillah, maka kita laksanakan dengan ketakwaan kita, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dari ucapan dan perbuatan sama. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang didapat oleh manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat ini tidak semua orang mendapatkannya. Ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sewajarnya kita sebagai hambanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh kita, dan rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang kami bacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tentu saja berkaitan dengan bulan kelahiran Nabi, bulan Rabiul Awal, momentum ini
pas kalau kita gunakan untuk memperbanyak sholawat. Namun tidak berarti di bulan-bulan lain laju tinggal ke sholawat. Tetap kita baca selamanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena tidak ada contoh yang patut kita contoh selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cak manon cara nyontohnya yang benar, yang baik, kita ketahui dari hadis-hadis Nabi. Jadi hadis itu bapak-bapak itu berupa ucapan, perbuatan, dan juga perilaku sahabat yang diridhoi atau direstui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang namanya hadis. Jadi hadis atau sunnah. Hadis itu mencakup sunnah. Kalau dikatakan hadis berarti dia sudah mencakup sunnah. Tapi kalau dikatakan sunnah, hadis merupakan bagian dari ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan mengkaji kembali hadis arba'in, hadis yang 40. Kali ini kita ke hadis yang 8. Kami bacakan An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Dua orang, yaitu Abdullah dan Umar. Umar sendiri keduanya adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kebiasaan orang-orang Arab itu ketika namanya Abdullah langsung dikaitkan dengan nama ayahnya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar langsung disebut Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Begitulah orang-orang Arab menyebutnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an aqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka telah melakukan hal itu, syahadat, salat, zakat, akan terjagalah darah dan harta mereka dariku. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, sedangkan hisab perhitungan mereka tergantung kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan dengan penjelasan hadis. Hadis ini adalah hadis yang ke-8 yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahumullah. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar. Beliau adalah anak dari Khalifah Umar ibnu Khattab. Metode Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini adalah mencantumkan nama lengkap sahabat perawi hadis pada kesempatan pertama munculnya namanya. Jika namanya muncul lagi, Imam Nawawi cukup menyebut nama populernya.
Jadi pernah di hadis yang kedua tuh kalau nggak salah itu disebutkan bukan an Ibni Umar tapi an Abdullah bin Umar nama lengkapnya. Ini cukup disebut nama populernya. Abdullah bin Umar juga merupakan perawi hadis Arba'in. Nah ini Arba'in Nawawi yang ketiga. Ketika ketiga kemarin dibaca dengan lengkap namanya. Sedangkan Abdullah bin Umar sendiri itu masuk Islam pada usia 7 tahun. Sesaat setelah ayahnya masuk Islam. Sedangkan hijrahnya ke Madinah Ibnu Umar lebih dahulu daripada ayahnya. Jadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini salah satunya adalah Abdullah bin Umar, anak dari Khalifah Umar bin Khattab. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan kaji kandungan hadis dari hadis yang telah kami bacakan. Jadi bapak-bapak, baca hadis itu tidak bisa sepotong-sepotong secara utuh. Secara utuh pun tidak bisa kita mengartikannya secara harfiah, tapi perlu dikaji oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena kalau kita mentah-mentah menelan suatu hadis, maka tadi terjadi seperti ini kan. Umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang merintah? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umirtu yang memerintah Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada orang lain yang memerintah Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang dan memerangi manusia itu karena Allah yang memerintahkan beliau. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas menjadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Di Mekah, Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Amr dan Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin untuk memerangi orang Quraisy yang mengganggu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tahanlah diri kalian, sesungguhnya aku belum mendapat perintah untuk memerangi mereka. Jadi tidak serta-merta perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perang sesuai keinginan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kandungan hadis Arba'in Nawawi, penjelasan lagi, umirtu an uqatila, aku diperintahkan untuk memerangi, uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah,
mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Allah memerintahkan Rasulullah memerangi orang-orang musyrik agar mereka tidak menghalangi dakwah Islam. Jadi bukan seperti anggapan orang-orang orientalis, orang-orang barat, seperti Nixon dan penulis sejarah yang terpengaruh dengan orientalis yang mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat berperang karena motif ekonomi dan politik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya berperang karena dua hal. Yang pertama, karena orang kafir itu menghalangi dakwah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah dan sahabat berperang itu karena mempertahankan diri ketika diserang. Jadi dua alasan itu Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah menyerang kaum musyrikin yang mau bekerja sama dengan Islam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kafir ini kan ada dua. Ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi itu kafir yang keras, yang jelas-jelas menantang kaum muslimin pada saat itu. Namun juga ada kaum kafir yang mau bekerja dengan umat Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya sekarang kan dari PBB galak dikasih Nobel perdamaian dunia, seandainya ada Nobel perdamaian dunia, tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhak mendapatkannya, karena dialah yang mencetuskan perdamaian di Madinah yang banyak diambil orang, yaitu dengan perjanjian atau yang dikenal dengan istilah piagam Madinah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak serta merta memerangi kaum kafir, kaum musyrikin, kecuali memang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga bapak-bapak tadi: syahadat, sholat, zakat. Kalau sudah melakukan tiga ini, haram bagi kita untuk menumpahkan darah orang. Jadi tiga itu. Nanti ada kelanjutan penjelasannya lagi. Jadi mengenai perang ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah ketika sahabat Usama bin Zaid, ia tetap membunuh seseorang tentara yang mengucap la ilaha illallah saat nyawanya terancam di medan perang. Jadi ini mungkin pernah kami ceritakan juga pada saat itu perang. Jadi ada seorang tentara musuh ini telah membunuh banyak sahabat kaum muslimin. Nah, sahabat Usamah ini ketika dia sudah terdesak, tentara itu dia sudah terjatuh, maka pedang sudah terhunus, tentara ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi oleh Usamah tetap dibunuhnya. Maka hal ini dilaporkan dengan Rasulullah, maka Rasulullah marah. Usamah, mengapa tidak kau belah saja dadanya untuk mengetahui? Tidak, Rasulullah sesungguhnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ingin selamat. Tapi Rasulullah menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu di dalam hatinya. Disebabkan itu ditanya sampai diulang-ulang oleh Rasulullah, mengapa kau tidak membelah dadanya? Mengapa engkau membunuhnya? Diulang-ulang Rasulullah sampai Usamah memohon maaf kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika orang sudah mengaku Islam, sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah nyata, sholat, kemudian membayar zakat, ibadah-ibadah yang terlihat nyata, itu tidak boleh kita memeranginya, kata Rasulullah.
Karena masalah perbuatan hati itu biarlah Allah yang menilainya, karena manusia ini hanya bisa menilai zahir manusia, Pak. Tidak bisa menilai hati seseorang. Makanya kita tidak boleh ngomongi wong Islam KTP dia tuh. Selagi dia memang melaksanakan tadi syahadat jelas, sholat, zakat, ibadah-ibadah yang terlihat, haji. Tidak boleh kita mencap orang itu, nah dia itu Islam KTP, tidak pernah, padahal memang sudah mengucap. Baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pentingnya sholat dan zakat, sebab Rasulullah menyebut keduanya setelah syahadat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa keputusan Abu Bakar Siddiq dulu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka Umar berkata, mengapa engkau perangi? Jadi Umar menghalangi Abu Bakar untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Ternyata Umar radhiyallahu an tidak mengetahui hadis ini. Setelah dijelaskan hadis ini, maka Umar pun setuju pada masa itu untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi kondisinya Bapak-bapak, saat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu ibaratnya kondisi orang-orang Islam pada saat itu goyang. Ada yang masih yakin dengan Nabi Muhammad, ada yang sudah mulai membelot. Maka Abu Bakar Siddiq meluruskan hal ini. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang murtad, bahkan mengakui dirinya sebagai nabi setelah Rasulullah wafat. Salah satunya yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia ngaku bahwasanya dirinya nabi. Maka inilah yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, penjelasannya adalah mengapa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Arba'in ke-8 ini hanya sholat dan zakat, sedangkan rukun Islam yang lain seperti puasa dan haji tidak beliau sebutkan. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwasanya orang yang bersyahadat, mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat akan dijamin jiwanya walaupun mengingkari hukum-hukum lainnya. Sedangkan Imam Nawawi sendiri menjelaskan seseorang tidak boleh diperangi karena tidak menjalankan puasa, tetapi cukup diberi hukuman, tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Sedangkan pelaksanaan ibadah haji bisa ditunda sehingga seseorang tidak boleh diperangi karena belum melaksanakannya. Jadi 3 ini wajib kita laksanakan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk memeranginya. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan hal ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bersyahadat, sholat, membayar zakat. Jadi memang kalau syahadat biasa dilakukan, sholat insya Allah biasa juga dilakukan. Nah, yang jadi masalah ini zakat. Zakat ini kadang orang sudah memenuhi nisabnya, tapi dia tidak mau membayar zakat. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memerintahkan Rasulullah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selanjutnya, hadis ini menjadi bukti kekeliruan keyakinan kaum Murji'ah. Apa itu kaum Murji'ah? Yaitu adalah firqah pelaku dosa besar
tetap mukmin, tidak mengurangi imannya, dan amal perbuatan tidak termasuk bagian dari iman. Jadi kaum Murji'ah ini mengatakan nak buat dosa, tidak beribadah, itu tetap diakui sebagai mukmin. Walaupun dia tidak melaksanakan tadi, berbuat dosa, tetap dalam keadaan beriman. Jadi hadis ini menunjukkan kekeliruan keyakinan kaum Murji'ah tadi. Ketika menjelaskan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan korelasi hadis ini dengan bab iman merupakan bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengklaim bahwa iman tidak membutuhkan realisasi dalam bentuk amal perbuatan. Jadi memang ada kaum-kaum yang seperti ini, Bapak-bapak. Kalau ada tuh, kalau kita sering mendengar itu namanya apa ya? Itu semacam eling katanya. Segalanya tuh cukup diingat. Waktu azan, waktu sholat subuh, cukup eling saja, ingat saja. Jadi tidak melaksanakan. Padahal kita tahu kewajiban melaksanakan sholat itu adalah hukumnya wajib. Sering kami ulang-ulang, kalau kita bapak-bapak, maukah kita mencuri? Tidak mau. Maukah kita memakan daging babi? Tidak mau. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih dari mencuri, lebih dari memakan daging babi, lebih berat dari membunuh. Tapi sayang sekali bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang yang meremehkan meninggalkan sholat. Lakukan sholat sebisa mungkin. Kalau yang lebih baik adalah yang di awal waktu. Tempatnya di mana? Di mana azan dikumandangkan. Kemudian caranya berjamaah. 3 ini untuk sholat wajib. Ini teruntuk untuk bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibu boleh di rumah. Waktu dengar azan boleh dilaksanakan langsung di rumah. Kalau bapak-bapak itu Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan ketika Rasulullah sakit itu dia digotong ke masjid melaksanakan sholat. Yang imam pada saat itu adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi betapa pentingnya sholat. Kalaupun memang tidak sempat waktunya berjamaah, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Karena kita tahu dosanya begitu besar. Kadang kita tidak tahu, tidak menyadari, kadang merasa enteng baik tinggal ke sholat, kayak ada kate kesalahan. Padahal meninggalkan sholat itu dosanya sangat besar. Kita lanjut sambil nunggu kopi datang. Lanjut Pak Bu ya. Orang yang sudah bersahadat, mendirikan sholat dan membayar zakat, jiwa dan hartanya terpelihara. Haram darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jadi jika mereka telah melakukan 3 hal itu, syahadat, sholat, zakat, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Jadi kita dilarang membunuh orang kecuali 3 tadi. Rasulullah 3 hal tadi. Tetapi boleh membunuh orang itu kecuali dengan 3 hak Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dammumri muslim
illa bi ihda salas asyabus jani wan nafsu bin nafs wat tariku lidinihil mufariqu lil jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. 1, orang yang telah menikah yang berzina. 2, jiwa dengan jiwa, jadi membunuh dengan membunuh. Orang yang membunuh hukumannya adalah dibunuh. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad, lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu saja yang memutus hukuman tersebut adalah pengadilan Islam, bukan perseorangan. Dan juga sesuai dengan hukum negara. Jadi inilah kalau menurut hukum Islam, menurut Rasulullah SAW, 3 sebab ini. Yang pertama, orang yang telah menikah namun berzina, itu sampai dirajam. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh kaum muslimin yang lainnya tanpa alasan yang jelas. Jadi hukum namanya kisos, hukum mati. Jadi membunuh balas dibunuh. Kemudian lagi membunuhnya karena memang ini bukan karena mempertahankan diri. Tapi kalau kita membunuh mempertahankan diri itu hal yang memang diperbolehkan. Misalnya lagi dibegal, tidak apa-apa kita mempertahankan diri. Bahkan kalau kita mati syahid mempertahankan harta kita, itu kita mati syahid. Ya, misalnya kita tidak pasrah baik, tapi kayaknya lemah baik, kalau memang cuma nak ambil harta, tidak apa-apa lah. Yang penting nyawa jangan dibunuh. Nah, yang kemudian yang ketiga sesuai hadis adalah orang yang meninggalkan agamanya, orang yang murtad. Tapi itu persyaratannya bukan kita main hakim sendiri. Yang menentukan adalah hakim. Dalam hal ini kalau kita ada di negara yang memakai hukum Islam, tidak bisa bapak-bapak kita berbuat sendiri. Rasulullah berbuat itu karena pertama perintah Allah, dan dia juga sebagai khalifah, pemimpin. Hal ini beliau laksanakan memang ketika Islam sudah jaya, hukum-hukum ini keluar. Waktu di Mekah hukum-hukum ini belum keluar. Di Mekah itu bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti kita ketahui dari sejarah Maulid Nabi, pengikut Nabi itu tidak banyak. Mereka disiksa, dihina. Kalau zaman sekarang dikatakan dibully. Maka Allah perintahkan untuk berhijrah. Nah, maka dari hijrah inilah Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Inilah di kota Madinah, pindah ke kota Madinah. Disinilah mendapatkan banyak pengikut, bahkan Islam menjadi jaya. Tetapi Rasulullah tidak serta-merta ketika jaya itu langsung musuh-musuhnya dihabisi, tidak. Bahkan kita tahu bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana cintanya Rasulullah SAW dengan kita, umatnya manusia. Sepertinya memang kayaknya bertentangan hadis ini, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ketika dia dilempari, terluka semua tubuhnya, apa Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tidak marah, tidak pernah marah selagi untuk dirinya. Tetapi ketika agamanya dihina, Rasulullah akan marah. Tapi Rasulullah SAW itu adalah orang yang lemah lembut. Bagaimana ketika Rasulullah ditawari oleh Jibril, kalau mau
itu gunung Uhud akan kulemparkan ke atas mereka. Tapi Rasulullah melarangnya. Bahkan Rasulullah mendoakan mereka. Dan bahkan mereka, kota ini yang menjadi Madinah Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota Madinah Al-Munawwarah ini adalah berkat doa-doa Nabi, berkat bagaimana perlakuan Nabi kepada orang-orang. Itu penuh dengan kedamaian. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, terakhir dikatakan dalam hadis, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Sedangkan hisab perhitungan mereka tergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi pada akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, perhitungan akhir adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka melaksanakan kesalahan-kesalahan yang jelas. Kalau sudah terbukti jelas, itu tidak bisa juga. Biarlah pacalah Allah yang membalasnya. Biarlah ada hukuman di dunia yang berdasarkan pengadilan. Itu dibolehkan karena memang melaksanakan kesalahan yang secara zahir jelas. Tapi kalau kesalahan itu tidak kita ketahui, tertutupi, maka biarlah Allah yang membalasnya. Tapi mirisnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita jenguk di podcast, di YouTube misalnya, ada orang yang menceritakan aib-aibnya sendiri. Diceritakan, padahal Allah sudah nutupi. Padahal kita nih Pak ya, kalau kita dibukakan aibnya, siapa yang tidak punya aib di dunia ini? Ada galau. Allah tutupi. Ini dibukakannya, cerita kisah masa lalu dia yang kelam itu. Tidak perlu, masa lalu sudah. Perlu diingat tapi tidak perlu diumbar lagi aib-aib kita. Wah ya, aku dulu tuh aman masalah inek. Biasa itu. Cerita dia, aib dia. Padahal Allah sudah tutupi aib-aibnya, tapi dibuka lagi. Iya. Karena ingin viral. Rugi Pak Bu, kita buka aib kita. Sudahlah, masa lalu sudah. Sekarang kita menjadi orang yang baru, orang yang baik. Ngapa kita buka aib-aib kita yang masa lalu? Jadi seperti itu. Jadi barang siapa yang, tapi kalau orang sudah menutupi aibnya, tapi kita buka, barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka dia akan ditutupi oleh Allah aibnya di dunia dan di akhirat. Jangan Bu, Pak, Bu ya, misal ada orang yang sudah mungkin kita tahu masa lalu dia, tidak perlu kita cerita lagi, apalagi wong itulah lah baik. Oh dia tuh dulu mak ini. Oh iya nih nambah ya. Biasa itu kalau omongan tuh nitip duit kurang, nitip omongan jadi banyak, jadi panjang. Ada weh. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebisa mungkin ketika aib kita sudah ditutupi Allah, jangan kita buka. Malah dengan bangganya, saya dulu seperti ini. Tidak perlu diceritakan. Masa mau membuka aib sendiri ya? Itu miris. Mudah-mudahan kita dijauhkan, anak cucu kita dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Terakhir bapak-bapak, mudah-mudahan dengan kajian kita kali ini kita menyadarkan diri kita bagaimana kita bersyahadat yang benar kepada Allah, bagaimana kita sholat yang benar kepada Allah, dan kewajiban kita jangan lupa bayar zakat. Karena zakat ini kadang orang cuman taunya zakat fitrah baik, padahal ada zakat mal. Nah zakat ini ada hak orang-orang fakir dan miskin. Jadi zakat bukan pajak ya. Kalau pajak tidak ada. Pajak itu bukan buatan Allah.
perbuatan manusia. Kalau perintah Allah adalah bayar zakat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan mungkin dari kami pribadi, dan kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kami mohon maaf. Untuk menutup, mari sama-sama kita beristighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.